Dudukanlah dirimu bersama kehidupan duniawi, sedangkan kolbumu bersama kehidupan akhirat, dan rasamu bersama Rabbmu. Jika kita benar-benar mencintai yang mulia baginda Rasulullah SAW melebihi yang lain, buktikanlah. Salah satunya mengikuti jalan kejuhudan seperti teladannya. Orang yang mencintai tentu ingin seperti yang dicintainya. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mulia Syekh Ahmad Shahibul Wafa Tajul Arifin radhiyallahu atau Pengarsyabah Anom. Beliau adalah seorang mursyid kamil mukamil yang memiliki sikap santun, ramah, rendah hati, dan juga bersikap juhud terhadap harta. Beliau mempunyai resep tersendiri untuk menjalani hidup dan ibadah dunia. Jika sebagian orang berpendapat bahwa juhud adalah meninggalkan dunia, menolak harta, tidak boleh hidup kaya, tidak boleh memiliki rumah bagus, tidak boleh memiliki kendaraan bagus, pakaiannya harus compang-camping, tidak boleh bekerja, makan ala kadarnya, dan lain sebagainya. Ini adalah pemahaman juhud yang keliru. Karena para nabi, para sahabat nabi, para wali Allah, dan para kekasih Allah lainnya, sebagian dari mereka hidup dengan banyak harta, berpakaian bagus dan mahal, makan yang enak, tempat tinggal yang bagus, kendaraan mewah, dan lain sebagainya. Tapi dunia itu tidak membuat mereka cinta dunia dan lupa kepada Allah. Bahkan menurut pendapat Mursyid Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Suryalaya, yaitu yang mulia Pengarsyabah Anom, beliau mengatakan, juhud adalah pendek angan-angan, tidak banyak menghayal dan bersikap realistis. Jadi juhud bukan berarti makan ala kadarnya dan berpakaian compang-camping. Pendapat beliau ini mengacu kepada surat An-Nur ayat 37. Laki-laki yang tidak dilalaikan oleh perniagaan dan tidak pula oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari mendirikan sholat, dari membayar zakat, mereka takut kepada suatu hari yang di hari itu hati menjadi guncang. Yang mulia baginda Rasulullah SAW adalah patokan ideal sesuai ayat tersebut. Suami dari Siti Khadijah tersebut seorang pedagang, orang kaya, tapi kesibukan berdagang dan harta kekayaannya itu tidak membuat beliau lalai terhadap Allah. Beliau juga memimpin masyarakat, tapi dalam memimpinnya tidak terlena dan tidak lupa untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut yang mulia Pengarsyabah Anom, bahwa seorang yang juhud adalah orang yang mampu mengendalikan harta kekayaan untuk menjadi pelayannya, sedangkan ia sendiri dapat berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau seperti pernyataan yang mulia Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Zailani Qaddasallahu Syirahun Nurani. Beliau mengatakan, dudukanlah dirimu bersama kehidupan duniawi, sedangkan kolbumu bersama kehidupan akhirat, dan rasamu bersama Rabbmu. Jika kita benar-benar mencintai yang mulia baginda Rasulullah SAW melebihi yang lain, buktikanlah. Salah satunya mengikuti jalan kejuhudan seperti teladannya. Orang yang mencintai tentu ingin seperti yang dicintainya. Oleh karena itu, seorang murid thariqah, terkhusus ikhwan akhwat TKN Pondok Pesantren Suryalaya, kita harus berusaha dan belajar mengikuti akhlaknya yang mulia baginda Rasulullah SAW, baik ibadahnya, ucapannya, sikapnya, perbuatannya, dan juga sikap juhudnya. Kalau kita tidak bisa mengikuti beliau, kita harus mengikuti akhlaknya, ibadahnya, ucapannya, sikapnya, perbuatannya, dan juga sikap juhudnya guru agung kita yang mulia Pengarsyabah Anom. Sesuai dengan ucapannya yang mulia Syekh Ibrahim Ad-Dasuki radhiyallahu, beliau berkata, jika seorang murid tidak dapat mengikuti perilaku yang mulia baginda Rasulullah SAW dalam tutur katanya dan tindak tanduknya, maka sebaiknya ia mengikuti perilaku syekh mursyidnya, jangan kurang dari itu. Jika ia tidak bisa mengikuti perilaku syekh mursyidnya,
sudah tentu ia akan binasa. Juhud mengikuti caranya yang mulia Pengarsyabah Anom adalah resep dicintai penghuni langit dan bumi, karena beliau juga mencontoh juhudnya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Rahasia ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah, kesenangan di dunia ini hanya sebentar, dan akhirat itu lebih baik untuk orang-orang yang bertakwa. Dengan kita memiliki sifat juhud, maka akan muncul dari dalam jiwa kita akhlak tanbih, sifat welas asih dan kasih sayang pada semua makhluk Allah, baik pada manusia, hewan, tumbuhan, alam, dan lingkungan, dan kita akan menjadi pengamal tanbih sejati. Terhadap orang-orang yang lebih tinggi daripada kita, baik dohir maupun batin, kita akan selalu menghormati dan menghargai mereka. Terhadap sesama yang sederajat dengan kita dalam segala-galanya, kita akan bersikap rendah hati, bergotong royong dalam melaksanakan perintah agama maupun negara. Terhadap orang-orang yang keadaannya di bawah kita, kita tidak akan berani menghinakannya atau berbuat tidak senonoh, bersikap cuek, acuh, sombong, dan bersikap angkuh. Justru, kita akan memberikan rasa nyaman, aman, dan memberikan nasihat yang baik buat mereka. Terhadap fakir miskin, kita akan selalu bersikap kasih sayang, ramah tamah, serta bermanis budi, bersikap murah tangan, dan membantu mereka. Karena kita sadar betapa pedihnya jika dalam keadaan kekurangan seperti mereka. Karena mereka juga jadi fakir miskin itu bukan kehendak sendiri, namun itulah kodrat Tuhan. Begitupun terhadap alam, lingkungan, dan hewan, kita akan selalu menjaga dan merawatnya dengan baik dan tulus ikhlas. Tidak akan berani merusak alam, lingkungan, dan juga tidak akan berani menyakiti hewan. Jadi kalau kita memiliki sifat juhud, insya Allah sikap kita akan seperti tanbih dan jauh dari kesombongan dan bangga diri. Lalu bagaimana caranya agar kita bisa memiliki sifat juhud itu? Cara untuk membantu agar kita memiliki sifat juhud diantaranya ada 5. 1. Kita harus merenungkan kematian dan kehidupan akhirat. Caranya dengan sering membaca ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang menjelaskan bahwa dunia hanya bersifat sementara dan kehidupan akhirat adalah kekal. 2. Kita harus sadar akan kelemahan hati manusia. Pikirkan bahwa hati kita mudah terpengaruh oleh bujuk rayu gemerlapnya dunia, sehingga selalu ada kemungkinan untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Kita harus memperbanyak istighfar dan doa, yaitu memohon ampunan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar terhindar dari sifat tamak, cinta dunia, dan terperangkap dalam kesenangan duniawi. 4. Kita harus fokus pada kebutuhan yang penting. Gunakan harta yang dimiliki untuk kelangsungan hidup dan ibadah, dan bukan untuk kemewahan atau menumpuk kekayaan yang tidak perlu. 5. Kita harus memperbanyak dzikir jahar dan hobi. Amalkan semua amalia TKN Pondok Pesantren Suryalaya, terutama dzikir kalimah La ilaha illallah setiap ba'da sholat minimal 165 kali, dan juga dzikir hobinya sesuai dengan tuntunan yang sudah ditentukan oleh Yang Mulia Pengarsyabah Anom, dan hidupkan terus hati kita dengan dzikir hobi. Jika putus, sambungkan lagi, putus, sambungkan lagi, begitulah seterusnya. Insya Allah, kalau kita dzikir jaharnya sudah istiqomah, setiap ba'da sholat tidak pernah tertinggal dan tidak pernah narik 3 kali, maka dari dzikir lisan itu akan tembus ke dzikir hati, dan setelah itu akan tembus ke dzikir rasa. Lalu akan muncul dari dalam jiwanya sifat juhud dan welas asih. Sombong akan hilang, takabur hilang, kikir hilang, cinta dunia hilang, tamak hilang, karena dia akan sadar bahwa semua yang dimilikinya hanya titipan dan semuanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan suatu saat yang namanya barang titipan itu akan diambil oleh pemiliknya. Lalu kenapa orang yang suka berzikir atau diri kita sendiri, kadang kita masih memiliki sikap ego, sombong, angkuh, kikir, dan cinta dunia?
Jawabannya adalah karena dzikir kita belum beres, belum istiqomah, belum ikhlas, dan dzikir kita baru sebatas menghafal kalimat La ilaha illallah, dan hati kita baru menghafal kalimat ismudat. Dzikir kita belum sampai ke dzikir rasa. Walaupun dzikir kita baru sebatas lisan dan hati, itu adalah anugerah terbesar buat kita, dan itu hal yang wajar karena posisi kita masih tahap belajar. Tapi insya Allah, kalau kita rajin dan istiqomah mengamalkan dzikir jahar dan khofi sesuai dengan tuntunan yang mulia Pengarsyabano, kita akan dibisakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai ke tingkat dzikir rasa. Guru agung kita yang mulia Pengarsyabano selain memiliki sifat juhud, beliau juga sangat menyayangi semua makhluk yang ada di bumi ini. Beliau selalu menyayangi dan melayani orang dengan baik, disertai dengan sikap yang penuh kasih sayang tanpa pandang bulu. Beliau juga sangat mencintai dan menyayangi hewan. Bahkan dulu di Suryalaya sangat banyak jenis hewan yang dipelihara oleh beliau. Dan beliau juga sangat mencintai alam dan lingkungan, sampai beliau mendapatkan penghargaan dari pemerintah, yaitu Kalpataru. Jadi sangatlah pantas kalau para ulama dan para waliullah yang mengatakan bahwa yang mulia Pengarsyabano adalah makhluk yang paling ikhlas di muka bumi saat ini, penghidup agama, rajanya wali, lautan thariqah, dan lain sebagainya. Keutamaan memiliki sifat kasih sayang pada semua makhluk bumi. Ia akan dicintai oleh makhluk langit sesuai dengan sabdanya yang mulia baginda Rasulullah SAW. Sayangilah yang ada di bumi, niscaya yang ada di langit akan menyayangimu. Hadis ini mengajarkan dan juga menekankan pentingnya sifat kasih sayang kepada semua makhluk, baik kepada manusia, hewan, tumbuhan, dan alam, sebagai sebab seseorang akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, mari kita belajar bersama-sama untuk bersikap juhud agar diri kita memiliki sikap rendah hati, welas asih, dan kasih sayang pada semua makhluk ciptaan Allah, dan belajar menghilangkan sikap keakuan dalam diri kita. Dalam surat Al-Hadid ayat 23, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kami jelaskan yang demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang luput dari kamu, dan supaya kamu jangan terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu, dan Allah tidak menyukai setiap orang yang sombong lagi membanggakan diri." Juhud adalah sikap hati tidak terpaut atau tidak menjadikan dunia sebagai tujuan utama dan tidak terbebani oleh kesenangan duniawi sekalipun ia memiliki kedudukan dan harta yang banyak. Juhud berarti mengutamakan kehidupan akhirat dan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, serta memandang dunia sebagai alat atau pelantara untuk meraih kebaikan yang lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang juhud memiliki hati yang tidak terikat oleh dunia sedikit pun, sehingga ia tidak merasa sangat senang saat mendapatkan harta dan tidak merasa sangat sedih saat kehilangan harta tersebut. Punya harta atau tidak, senang atau susah, sakit atau sehat, hatinya tetap bersama Allah dan selalu bersyukur. Itulah orang juhud. Yang mulia baginda Rasulullah SAW juga menegaskan dalam hadis riwayat Muslim bahwa sikap bijak seorang Muslim dalam menyikapi harta dan kekayaan adalah selalu bersyukur. Lihatlah kondisi orang lain yang berada di bawahnya, sehingga dengan cara itu ia akan selalu merasa banyak dan cukup dengan nikmat Allah baginya. Jadi dengan memiliki sikap juhud akan dicintai makhluk langit dan bumi dan akan mempermudah masuk surga. Karena juhud mengarahkan hati untuk selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lebih mencintai akhirat daripada dunia, memperkuat ibadah dan mencegah dari fitnah dunia yang bisa menjauhkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.